tidak memberikan contoh. Ngerti nggak? Apa Allah memberikan contoh nggak? Enggak. Allah hanya memerintah. Yang menerangkan itu, yang memberikan contoh gerak-gerik kehidupan ini adalah Rasulullah. Jadi gerak-gerik Rasulullah ini adalah jelas-jelas bukan dari nafsunya. Paham nggak? Enggak seperti setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kalau dalam surat An-Najm kan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang dia sampaikan itu jelas-jelas wahyu Allah. Apa yang dia lakukan pun itu sebenarnya adalah perintah Allah. Makanya menjadi dasar bagi kita adalah hukum Islam, agama Islam adalah Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah Al-Hadis. Ngerti nggak? Maksudnya di sini adalah semua ucapan Rasulullah, gerakan Rasulullah, maksudnya amaliyah Rasulullah, ataupun istiqrar ketetapan Rasulullah, ataupun para sahabat melakukan suatu pekerjaan dan Rasulullah membiarkannya, yang menunjukkan kebolehan, itu pun termasuk kategori hadis. Sama. Yang penting. Ya. Setiap Rasul pada dasarnya, makanya termasuk dalam tauhid ini kan kita iman kepada Rasul, ya kan? Iman kepada Rasul ini diantaranya adalah ya, iman kepada Rasul ini meliputi ini. Sifat wajib, ya kan? Mustahil, dan ini jaiz. Sekarang semua sebelumnya ya. Semangat antum ngantuk nggak? Kalau ngantuk anak ngantuk juga. Ini nanti diterangkan. Ini nanti ini berhubungan dengan ini sebenarnya. Jilid 1 ini sebenarnya harusnya jilid 2 dulu. Sifat yang jaiz bagi Rasul. Ini termasuk gambarannya, termasuk gambaran fisik Rasulullah. Itu maksudnya sifat jaiz. Ya, jaiz bagi Rasul ini termasuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah ini sifatul basariyat. Sifatul basariyat. Apa sifatul basariyat itu? Terlihat nggak sifatul basariyat itu? Terlihat mata. Apa? Sifat kemanusiaan. Karena Rasulullah itu manusia, maka Rasulullah Nabi Muhammad pun punya sifat jaiz, yaitu sifatul basariyat, sifat kemanusiaan. Tetapi sifat kemanusiaan di sini Rasulullah ini istimewa. Paham? Nih, ya. Antum harus tahu. Sifatul basariyat bagi Nabi Muhammad, bagi Rasul itu terbagi dua. Antum baru tahu, insyaallah. Ya, bisa nih. Tahu kan? Satu ada yang namanya idtirari. Agak cepet ini lagi. Dua ikhtiyari. Sifat kemanusiaan Nabi Muhammad dan para rasul yang lainnya sebenarnya. Jadi ini termasuk sifatul basariyat, sifat jaiz ya. Yang namanya jaiz ini yumkinu adamu, yumkinu wujudu adamu. Mungkin adanya, mungkin tidaknya, namanya jaiz menurut ilmu tauhid. Tahu enggak? Antum pernah belajar ilmu tauhid enggak? Belum kan? Ya. Yang jelas sifat jaiz ini
Mungkin adanya, mungkin tidaknya, namanya jaiz. Nah, hanya ada satu sifat Rasul ini yang jaiz, ada satu sifatul basariyah, sifat kemanusiaan. Kalau sifat wajib kan 4, tahu nggak? Bagi Rasul, tahu kan? Apa? Sidik, tablik, fatona, amanah, tablik. Mustahilnya? Balikannya. Apa? Ya kebalikannya itu apa? Kizib. Terus? Antum itu yang udah tahu lagi. Ganat. Terus? Terus? Masa masih yang 4 mustahilnya 3 kurangin 1. Antum udah mau bikin negara Islam lagi. Apa coba? Terjadi? Antum mau jihad pasti dia lagi nggak tahu. Itu apa? Tadi lawannya sidik apa? Kizib. Masa? Kizib. Lawannya sidik apa? Oh ya apa syaratnya? Kizib. Al-kadzu atau kizib kamu bilang nggak apa-apa. Terus lawannya fatona itu apa nih? Berarti lawannya apa? Balada. Coba apa generasi belajar masa kelas sama anak satu apa? Siapa belajar apa aja? 3 apa? Sifat wajib itu kan diantaranya yang 3 adalah tablik. Apa tablik? Lawannya apa? Kitman. Sekarang dapat laki-laki deh. Yang keempat apa? Amanah. Yang mana jadi? Sifat wajibnya apa? Amanah. Berarti lawannya Ganat. itu antum belajar matematika, ngitung-ngitung terus, agama nggak tahu antum gimana? Nah, sifat jaiz ini satu. Antum tahu nggak sebelum sini? Antum tahu nggak sifat jaiz Allah? Antum nggak tahu paling. Ipal hukumnya wajib lah antum belajar ilmu tauhid ini. Sifat wajib Allah ada berapa? 13. 20. Sifat mustahil? 20. Sifat jaiz bagi Allah? 1 apa coba? Antum aja. Ini tauhid. Apa sifat jaiz bagi Allah? Apa coba? Nih kau tahu nggak? Sifat wajib Allah, sifat jaiz bagi Allah. Antum apa tahu nggak? Laki-laki kata? Tahu sih. Enggak. Yang penting antum kan belajar nih sekarang. Saya tahu nggak sebenarnya? Sifat jaiz bagi Allah 1, yaitu fi'lu kulli mungkin atau tarkuhu. Tahu tidak kan? Sifat jaiz bagi Allah 1, fi'lu kulli mungkin atau tarkuhu. Allah membuat sesuatu atau tidaknya, menciptakan sesuatu atau tidaknya, itu sifat jaiz Allah. Ini perlu diterangkan panjang sebenarnya, tapi temanya pada kali ini bukan itu masalahnya. Nah. Sifat jaiz bagi Rasul pun 1, yaitu sifatul basariyati, yaitu Rasul ini, setiap Rasul termasuk Nabi Muhammad itu punya sifat-sifatul basariyat, sifat kemanusiaan. Cuma sifat kemanusiaan ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2 kategori. Antumnya sama sebenarnya. 1, intirori. Intirori ini adalah sifat-sifat kemanusiaan yang sudah jelas ketika lahir ditentukan oleh Allah. Sudah bawaannya, ngerti nggak? Kayak fisiknya. Itu kan sifat basar. Antum tentang fisik aja ketentuan Allah kan? Kayak gini. Antum warna kulitnya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, kakinya seperti itu. Itu namanya intirori. Memang pembawaan takdirnya Allah. Rasulullah pun sama. Rasulullah sama. Nih, mau tahu gambaran Rasulullah? Nih kan Rasulullah itu dikatakan tidak terlalu, kalau di kitab itu diterangkan. Oh, bahasa Arabnya intinya ini, Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Fisik nih Rasulullah.
ukuran normal. Tapi normalnya orang Arab dan orang Indonesia beda nggak? Ya pokoknya menarik lah ukuran tingginya ini. Dikatakan seperti itu. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ukuran fisik nih, interiori. Allah mengasihkan itu. Rasulullah ini rambutnya Hasanul Anfi, hidungnya bagus. Bahkan Hasanul Ainaini, matanya bagus. Diceritakan dalam kitab itu dikatakan lentik, sangat lentik, panjang lentik bulu matanya. Ini fisik nih. Rasulullah tidak sipit, lebar matanya. Ini fisik nih, ya. Bahkan wajahnya ini, kulitnya Rasulullah tidak abyadul amhaq. Abyadul amhaq itu tidak putih banget, gitu enggak? Putih bias tuh kalau orang Sunda. Enggak. Apa namanya bias itu orang? Pucat. Tidak putih pucat. Bahkan tidak sawo matang. Tahu enggak? Fisik loh. Tidak apa? Tidak matang sawo. Tidak sawo matang. Rasulullah gambarannya. Anda baca di sini. Ini teori dulu bawaan Rasulullah. Saya baca pakai bahasa Arab. Kamu kan ngerti bahasa Arab insyaallah. Ya. Falaisa bitawilil ba'in. Sekali lagi, ulangi lagi. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiril mutaraddid, dan Rasulullah tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasulullah tidak putih banget, tidak putih pucat. Ini. Wala bil adimi, dan Rasulullah itu tidak, warna kulitnya tidak sawo matang. Ini, antum harus tahu gambaran Rasulullah nih, benar. Jika antum mencintai Rasulullah itu bisa dibayangkan, enggak apa-apa kalau membayangkan Rasulullah itu. Kalau membayangkan Allah haram antum. Kan menumbuhkan kecintaan, ngerti enggak? Dengan mengetahui fisiknya Rasulullah ini, menumbuhkan kecintaan seorang kepada Rasulullah. Di antaranya adalah mengetahui gambaran fisiknya. Ayo baca lagi. Wala bil jadil qatqat, dan Rasulullah tidak keriting banget enggak. Rambutnya loh. Antum baru tahu kan ini? Udah tahu. Wala bisabti, dan Rasulullah rambutnya tidak lurus. Tidak keriting banget dan tidak lurus. Rambutnya loh. Karena rajul asy'ari, tetapi Rasulullah itu adalah rambutnya bergelombang. Tahu bergelombang? Apa gelombang itu? Kalau orang bahasa Indonesia apa rambutnya? Kayak gimana? Ika ya? Ika itu bergelombang bukan? Kategori. Pokoknya nggak keriting, nggak lurus. Ika. Ini penting. Azharul laun itu bersih. Kulitnya itu bersih. Warna kulitnya bersih. Terang. Masroban fi humratin fi bayadin. Diibaratkan warna kulitnya ini warna apa? Merah di putih. Jadi putih campur merah putih ke merah-merahan. Apa? Iya. Bahkan di sini ka'anna wajhu al-qamaru. Seakan-akan wajahnya ini bulan, ngerti enggak? Bercahaya. Rasulullah. Bahkan kalau kamu baca riwayat, tidak ada orang yang berani melihat muka Rasulullah. Saking indahnya. Jadi sehingga orang itu saking terpesonanya di riwayat itu, tidak ada yang berani menatap begini. Kalau qamar, Allah begitu menciptakan jasad Rasul begitu istimewa. Karena makhluk yang paling istimewa itu Rasulullah.
Bahkan kalau antum baca riwayat, malaikat itu kalah kemuliaannya sama Rasulullah. Bahkan kalau antum baca sejarah, Nabi Yusuf itu paling ganteng kan? Tapi Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Iya. Nabi Yusuf kalau diibaratkan Nabi Yusuf seperti bulan, Nabi Muhammad diibaratkan seperti matahari. Saking istimewanya Rasulullah. Ini penting. Terus, bahkan husnul unuq, Rasulullah itu bagus, lehernya bagus, indah, nggak kayak antum. Ini keindahan Rasulullah, antum bisa dibayangkan seperti apa? Dakhmul karadis, Rasulullah tidak kecil. Kalau husnul apa? Dakhmul karadis itu tegap, ngerti nggak? Badannya itu apa? Kalau laki-laki itu badannya tegap. Apa tegap itu? Besar, tapi besarnya bukan besar gendut, bukan gendut. Apa namanya? Sterak, apa ya? Apa ya? Apa namanya? Kalau tentara itu disebutnya apa? Tentara itu bahkan banyak bagus-bagus itu namanya atletis. Disebutnya apa ya? Gagah lah, badannya itu gagah. Jadi porsi tinggi sama gedenya ini, arti aslinya sebut dakhmul karadis ini, arti aslinya besar badannya. Tapi bukan maksudnya besar gendut, ngerti enggak? Jadi proporsional badannya, ngerti enggak? Indah. Enggak kurus, enggak gendut. Gitu. Kalau Ghazali kan kurus. lagi. Ini gambaran Rasulullah. Bahkan ahadabul asfar. Itu tadi, lentik, bulu mata itu lentik, panjang lentik, indah. Kayak antum, hangus semua bulu matanya. Tapi antum alhamdulillah juga manusia. Enggak, maksudnya diceritakan antum ganteng. Cuma kita kan menggambarkan bentuknya yang begitu ini yang istimewanya. Ada ajul aina ini matanya ini, mata Rasulullah ini lebar dan sangat hitam. Enggak sipit dan matanya hitam. Husnul sagri, giginya rapi. Giginya tuh rapi, indah. Saya baca lagi kan? Dari wal fami itu mulutnya lebar, enggak kecil, ya indah gitu. Aman tuh. Ya. Husnul anfi, hidungnya bagus mancung, tapi enggak mancung banget, indah. Idza masya yatakafa'u ka'annama yanhatu min subabin. Jika berjalan seperti setara. Jadi enggak kayak antum kan kalau jalan ada yang begini. Ada yang antum begini kan? Rasulullah setara, rata. Betul. Ngerti enggak? Yanhatu min subab, seperti hanya Rasulullah berjalan dari turunan. Jadi dari tempat yang bawah ke atas, penting. Jadi gagah, ngerti enggak? Ya gagah begini. Dibaratkan gitu kan? Enggak begini. Enggak begini. Rata. Wa idza tafata ma'an. Ketika Rasulullah nengok, Rasulullah tidak nengok kayak antum. Enggak. Ketika dipanggil, kalau ada apa dia balik benar. Ngerti enggak? Kesopanan Rasulullah itu. Ada pada Rasulullah. Kalau antum kan bagi sama orang tua aja, gini balik. Apa, Mak? Antum gini aja. Rasulullah ada pada-padanya. Ketika menemui orang itu, kalau tidak tafata di mana-mana, dia menengok dengan badannya. Saking menghargai orang. Paham nggak? Ini ada pada Rasulullah, fisiknya seperti itu. Nih. Bahkan jalan nadu ilal, pandang Rasulullah ini nggak pernah kayak antum. Celalatan. Rasulullah ilal, memandangi ke bumi. Jadi nggak begini. Pandang Rasulullah itu ke bumi. Betul nggak? Enggak celalatan matanya. Nazru ilal, pandangannya ini ke bumi.
Ya. Kanat lahu jummatun. Rasulullah ini punya rambut yang indah. Ya. Lihat. Jummatun ini sebenarnya rambut yang panjang, tapi lam tablu syuhmata udhunaihi, tidak sampai pada dua ini, apa ini namanya? Telinga. Tempat anting itu apa namanya? Ini apa ini? Ini tempat anting perempuan. Namanya apa ini? Kuping. Kuping ini. Ini apa namanya? Apa? Tentunya ada semuanya. Cuping. Pokoknya inilah. Jadi Rasulullah rambutnya indah, bergelombang tadi, panjang, tetapi tidak sampai ini. Tidak sampai ini nih, tempat antingnya apa namanya? Antum di samping ini. Ngerti enggak? Jadi Jumatun ini rambut Rasulullah panjang sampai bahu tapi tidak mencapai ini. Sampai bahu. Ini apa ini namanya? Sampai bahu. Masa antum nggak tahu ini namanya? Lihat di Google namanya apa ujung telinga ini. Nanti nggak sebanyak Google. Nanti ya? Itu fisikal Rasulullah. Allah menciptakan jasadnya jisim Rasulullah begitu indah. Paham? Anda bisa dibayangkan. Makanya banyak orang cinta sama Rasulullah selain fisiknya memang lebih utama akhlaknya. Karena Rasulullah ini melambangkan kesempurnaan antara jasa dia dengan batiniahnya. Nggak kayak kita kan. Zaman sekarang kadang orang ada ganteng juga nggak terlalu ganteng sebenarnya. Ya, tapi akhlaknya sudah jelek. Rasulullah Allah menciptakan jasadnya yang begitu sempurna, akhlaknya pun begitu sempurna. Ya, bayangkan. Ini kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tinggi dengan bisa membayangkan bagaimana keindahan jasa Rasulullah. Nggak apa-apa. Nah, intinya seperti itu. Sifat al-basariyati, sifat kemanusiaan yang pembawaan takdir, ketentuan Allah. Memang dari zaman azalnya Rasulullah fisiknya masih seperti itu, tentukan Allah, ciptaan Allah. Ada yang dimaksud sebagai ikhtiyari. Ikhtiyari ini adalah sifat-sifat Rasulullah. Perhatikan, sifat-sifat Rasulullah yang secara zahiriyah itu adalah karena perilakunya, karena amaliyahnya. Kayak makan, minum itu kan ikhtiyari, berarti nggak? Sifatul basariyati kan sifat kemanusiaan kan, orang makan, minum. Paham kan? Lanjut kan? Antum anak tidur udah. Enggak kan? Nah, ini penting. Ikhtiar ini terbagi 5. Antum harus tahu kan? Pasti. Udah, antum harus tahu lah. Antum belajarnya enggak pernah benar. Antum ngacakkan belajarnya dulu. Tiba-tiba dewa jihad apa belum aja tahu dewa jihad. Oh, udah bab ini. Ngaji itu beneran ya? Biar antum tahu. Ini dasar padahal tahu ini dasar loh buat doain. Ngerti enggak? Ikhtiar ini terbagi 5. Ada yang tahu? Sifat kemanusiaan Rasulullah, para Rasul itu terbagi 5. Yang pertama adalah jibili. Asalnya jibilah. Ada sifat kemanusiaan yang tidak ada ikatannya dengan syar'i. Setiap manusia mempunyainya. Jibili namanya, jibilah, naturalnya manusia. Tahu nggak? Kayak orang duduk, orang duduk berdiri, itu kan memang kodratnya manusia. Sama. Rasul pun seperti itu, Rasul duduk, Rasul
namanya kudratnya manusia memang seperti itu. Nih Anda harus tahu nih. Tetapi Jibril ini nanti bisa menjadi amaliyah bagi kita sebenarnya, amaliyah kesolehan dapat pahala. Kalau memang mencontohkan kepada Rasulullah Jibril ini. Ya kan, Rasulullah minum, kita kan minum juga sama. Tetapi ada Jibril ini, Rasulullah ini minumnya seperti apa? Minum apa? Zat apa? Pekerjaan minumnya, pekerjaan tidurnya manusiawi, tidak berhubungan dengan, tidak ada ikatan syar'i, ngerti nggak? Tetapi kalau kita mengikuti cara-caranya Rasulullah, itu menjadi ibadah bagi kita loh. Rasulullah tidurnya seperti apa? Itu bisa menjadi ibadah bagi kita. Kan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tetapi pada dasarnya tidur ini kan jibili. Bukan Rasulullah pun pada saat itu tidur, ngerti nggak? Bukan Rasulullah pun pada saat itu berdiri. Yang bisa berdiri. Bukan Rasulullah pun pada saat itu lari, ya lari. Kudratnya manusia, memang semua orang seperti itu. Ada, ngerti nggak? Ngerti nggak tuh? Kita harus tahu nih. Yang kedua adalah bayani. Ini antum harus tahu. Bayani adalah perilaku sifat kemanusiaan Rasulullah, tetapi sebagai penjelas. Tujuan sebagai penjelas hukum-hukum syar'i. Perilaku Rasulullah itu kan menjelaskan bagaimana perintah Allah sholat, ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak tuh? Allah kan merintahkan sholat sama antum. Apa dilakukan diterangkan sholat? Terangkan sholat? Enggak, antum kalau baca Al-Quran enggak diterangin bagaimana cara sholat. Tetapi ada perilaku Rasulullah, sifatul basyariyati, kategorinya adalah bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum agama, menjelaskan syar'i. Seperti Rasulullah menerang apa? Mencontohkan sholat. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Lah kalau anu sholatnya seperti Rasulullah, benar nggak? Ya nggak benar kan, Rasulullah itu kan ini bayani, penjelas amalia kemanusiaan Rasulullah. Dan sebagai bayani menjelaskan apa? Menjelaskan itu syar'i. Makanya itu zaman sekarang hati-hati nih. Orang zaman sekarang ini banyaknya orang memahami Al-Quran ini secara akal. Bahkan zaman sekarang kadang ada orang aliran terbaru itu percaya sama Al-Quran tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad. Aneh kan? Alasannya apa? Alasannya manusia sama. Dia percaya sama Allah. Ada aliran tertentu seperti itu. Dia percaya sama Al-Quran tapi tidak percaya sama hadis. Alasannya manusia, Rasulullah itu manusia. Bayangkan, coba sekarang. Bahkan ada orang-orang yang, ada kelompok orang nih, naudzubillah, percaya sama Nabi, percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, tapi kadang menafsirkan Al-Quran ini dengan ra'yunya, dengan otaknya sendiri. Padahal Al-Quran ini dijelaskan oleh apa? Al-Quran ini dijelaskan oleh hadis, ngerti nggak? Hukum ini kan begini, ngerti nggak? Hukum loh, kayak undang-undang kan? Ini. Hukum Islam itu begini, ngerti nggak? Baik kesininya kalau kamu ini, ini hukum Islam, Al-Quran yang pertama. Dan ini undang-undang yang di bawah tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas. Kan ukuran hukum positifnya seperti itu juga, tidak mungkin undang-undang yang di bawah itu bertentangan dengan undang-undang di atas, yang tidak boleh. Ini pun sama. Artinya bukan ini pun sama ya. Ini seperti tidak bertentangan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sama. Ini hukum Islam nih. Karena hadis ini sebagai apa? Sebagai ini bayani, sebagai penjelas hadis ini. Sebagai penjelas apa? Penjelas Al-Quran.
Makanya kalau kamu baca tafsir ini kan terbagi 3. Kamu nggak tahu kan pasti. Taunya kamu terjemahan. Udah baca terjemahan udah bernyanyi orang. Ya, bernyanyi orang. Sesatkah? Inikah? Padahal kamu aja baca terjemahan. Sampai ini cerita. Ini baru. Jadi kemarin ini ada orang datang ke rumah. Anak nggak tahu lah dia. Kalau bapak mengatakan itu Islam semuanya orang kita bersaudara. Kalau bapak hanya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia ke rumah, pas anak bawa kitab ini, dia komentar sama anak. Ya, komentarnya begini antum. Ustaz, kenapa antum baca kitab kuning? Benar. Ini kitab kuning itu enggak ada, bukan dasar Islam. Dia bilang begitu. Benar, anak. Ini cerita nggak apa-apa, ini cerita. Sebenarnya perbedaan pemahaman itu nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan saling mengkafirkan, jangan saling. Anda bilang, ini kitab ini yang saya baca ngaji di pesantren ini karangan ulama-ulama yang termasyhur. Ya, isinya ini menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis. Ya, antum Rasulullah ini menerangkan Al-Quran. Ya, dan hadis-hadis Rasulullah ini banyak diterangkan, disampaikan oleh para sahabat. Ya kan? Sama para ulama, kaul-kaul para sahabat ini ditulis. Maka jadilah kitab. Jadilah buku. Isinya sebenarnya itu menerangkan Al-Quran dan hadis. Isinya penjabaran. Anak bilang sama aja seperti sekarang antum ini baca buku putih. Ya kan? Apa bedanya buku putih dengan buku kuning? Kebetulan kalau anak-anak baca ini warnanya kuning. Jadinya disebutnya kitab kuning. Kalau antum ini kan sekarang bacanya kan kitab buku-buku putih. Ini kitab putih antum bacanya. Ya kan, antum baca terjemahan tuh sekarang kan putih warnanya. Ya kan? Antum zaman sekarang kan mahasiswa gitu. Pengen belajar agama kan beli buku. Bukunya kan warnanya putih. Jadi kitab putih. Apa sama kitab putih sama kitab kuning? Sama aja, buatan manusia. Cuma kan tujuannya kan penulis ini kan menerangkan menjabarkan, menuliskan makna daripada Al-Quran dan hadis, benar nggak? Ya kan, tidak ada salah. Tidak ada salah. Cuma akhirnya zaman sekarang ini antum ini pengaruh buku-buku putih ini. Pengaruh buku-buku putih ini karena antum tidak ada gurunya, sehingga kadang akhirnya timbul kesimpulan dalam diri antum ini, akhirnya kitab kuning ini sesat. Ya kan? Antum kayak gitu. Atau buat apa Ustaz kita ngebahas lagi yang lainnya? Udah ada Al-Quran dan hadis. Anak tanya, antum bisa bahasa Arab nggak? Anak tanya gitu. Ya dikit-dikit. Udah kalau dikit-dikit antum coba baca itu maknanya Al-Quran itu apa? Nggak bisa juga. Kan aneh juga. Lah antum kan tadi mau sama Al-Quran dan hadis langsung. Tapi antum baca Quran aja udah maknanya salah gitu kan? Tajwidnya salah, artinya nggak tahu. Jadi artinya apa? Ini kita harus ingat ini. Kita ini hidup beragama ini tidak lepas daripada ini. Al-Quran, hadis ini, Al-Quran hadis ini. Nih, pakai tafsir yang paling bagus itu tafsir yang pertama. Disebutnya tafsir yang langsung oleh Rasulullah. Paling tingginya tafsir itu. Ada 3 kategori tafsir sebenarnya. Yang mutawatir. Nah, ketika Al-Quran dan hadis ini ada namanya ijma, itu apa? Nanti kita ijma. Kesepakatan ulama. Tahu ijma nggak? Akhwat.
Ijma ini kesepakatan para ulama. Para ulama ini pun tidak sembarangan serta merta memberikan fatwa, memberikan hukum, melakukan hukum. Ini juga badul judi, mencurahkan segala kemampuan keilmuannya para ulama ini, yang tetap sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, terutama dalam masalah-masalah baru. Karena dunia ini kan nggak stagnasi, nggak seperti itu terus, ngerti nggak? Setiap zaman pasti muncul masalah-masalah baru. Zaman dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Mobil ini hukumnya apa? Nggak diterangkan dalam Al-Quran loh, mobil, ngerti nggak? Nggak diterangkan dalam hadis loh. Tapi ada kesepakatan para ulama ijma ini, mobil ini hukumnya boleh loh. Sama. Nah, kias itu mengkiaskan. Kalau dibarkan kalau dalam Al-Quran, wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma. Dalam Al-Quran kan seperti itu. Tidak boleh antum mengatakan atau memarahi orang tua. Tidak ada. Jangan membunuh. Tidak ada. Ada nggak jangan membunuh? Atau jangan mukul? Jangan mukul nggak ada. Jadi contoh kias. Makanya dikiaskan. Bilang aja nggak boleh, marah aja nggak boleh, apalagi apalagi membunuh. Atau dalam ukuran babi itu dagingnya haram, ya kan? Bukan hanya dagingnya loh. Diterangkan nggak dalam antum selama baca agama? Diterangkan nggak dalam hadisnya minyaknya haram? Ada nggak? Enggak. Itu kias nih. Paham? Ini penting. Makanya sifatul basariyah yang kedua, sifat-sifat amalia amal Rasulullah yang sifatnya bayani. Bayani menerangkan, perhatikan, menerangkan yang berhubungan dengan syariat. Yang tadi sholat, yang wajib. Sama. Ada pertanyaan? Belum. Yang ketiga nih, perhatikan. Mukhasos bih, ini penting. Ini yang jarang orang mengerti. Mukhasos bih. Tahu mukhasos bih enggak? Amaliyah sifat kemanusiaan Rasulullah yang dikhususkan kepada Rasulullah, tidak dikhususkan kepada umatnya. Tidak itu kepada umatnya. Ini penting. Ngerti enggak? Mukhalafah itu amalia Rasulullah itu dari Allah. Rasulullah nggak pernah beramal ataupun mengucapkan bukan dari wahyunya, tetapi sifat kemanusiaan yang diperuntukkan khusus bagi Rasulullah. Ini paham nggak itu? Contohnya nih, Rasulullah itu nikahnya isinya berapa Rasulullah? Nikahnya isinya berapa? 9. Katakan. Tetapi itu sebagai Rasulullah, antum haram kalau 9 antum. Yang subur itu jelas haram loh. Alasannya apa? Artinya apa? Dia nggak tahu ngaji artinya. Ada mukhasos bih namanya. Antum jangan tahu agama tiba-tiba antum nikah 9 cewek, satu aja antum nggak mau cewek sama antum. Coba tanya apa? Ada yang mau? Nggak ada kan? Tadi ditanya aja sebetulnya masih ada yang nggak tahu, ngapain antum nikah sama ini? Nggak, berarti ada. Ya, tiba-tiba antum, Ustaz, anak nikah 9 ini, ikuti sunnah Rasulullah, semuanya 9. Itu apa artinya orang? Orang jahil itu namanya, bodoh, nggak tahu agama. Makanya ini antum untuk ngaji, ada sifatul basariyati, sifat kemanusiaan Rasulullah, tetapi hukumnya yang mukhasos bih, yang dikhususkan kepada Rasulnya sendiri, tidak diuntuk. Haram hukumnya umatnya kan? Berarti kan umat tidak boleh. Jadi ini nikah 9. Perempuan nikahnya berapa? 1. Nggak boleh pilih dua, nggak boleh 2 loh untuk suami. Banyak zaman sekarang loh, benar nggak? Itu jelas haram, nggak dicontohkan sama juga itu mah enggak. Ini modernisasi zaman sekarang 12-an nanti ngantuk. Orang yang atas nama agama kadang kebablasan, nggak tahu agama.
Tahu nggak? Nikah kok 9. Aneh. Sampai ada, ini pernah ada kiai ini. Kiai nikahnya usia 9. Ini kiai. Kata orang-orang, pengikutnya banyak masalahnya. Dia kata begini, tapi nggak sama anak. Lagi sama jamaahnya. Bilangin katanya, saya dikasih pilih ini karena di Al-Quran itu masna, wasulasa, warubah, bahasanya begitu. Dia bilang begitu. Itu awalnya wawu ator, artinya dan. Coba aja katanya, masna 2. Sama orang goblokin seperti itu, bener. Udah ngerti agama tuh udah ngerti ngaji. Masna kan 2, sulasa itu kan 3, jadi berapa? 5, rubah 4, jadi berapa? 9, dia bilang begitu. Wah, para makanya antum harus punya guru tuh kayak gitu. Antum baca terjemahan itu, antum kalau mau menafsirkan agama, menafsirkan sendiri itu agak bahaya. Makanya pentingnya antum punya guru. Takut antum menafsirkan itu, antum nanti nikah 9, masna 2, selasa tambah 3, rubah tambah 4, jadi 9. Ada nggak yang kayak gitu? Ada loh buktinya. Karena apa? Gara-gara dia menafsirkan Al-Quran ini, memahami agama tanpa ada gurunya, tanpa ada sanadnya. Pemikiran seperti antum baca terjemahan zaman sekarang udah nyalain orang. Gimana yang paling nggak senang seperti itu? Ya kan? Ustaz, itu nggak sahih yang dibacakan sama Ustaz itu hadis. Anak tanya, kamu tahu dari mana? Sahih itu di buku ini Ustaz. Wah, antum tetap aja tuh bisa dibohongi sama itu. Ya kan? Zaman sekarang kan orang baca buku itu udah bisa menilai orang. Padahal dia juga sendiri tidak tahu. Antum nggak percaya sama pengarang juga. Paham? Jadi antum punya guru. Buku ini nggak bisa ngomong, ngerti nggak? Buku bisa ngomong nggak? Antum baca agama, baca agama nih, tentang buku agama. Antum baca salah, apa buku bisa ngomong? Bacanya salah. Itu enggak kan? Ini manusia tuh kebanyakan gitu. Pun nggak boleh baca buku. Antum aja apa-apa Google kan kalau ada apa-apa. Bukan hanya sama orang yang ahli. Ya kan? Coba. Antum ada masalah agama, pokoknya Google kan. Enggak datang kepada ulama nanya yang benar gimana. Itu kesalahan itu seperti itu. Boleh antum buka Google, antum kan zaman sekarang kan antum jadi ustaz-ustaz Google nih kayak gitu. Ya kan? Tapi yang lebih penting itu ada gurunya. Jadi bisa membandingkan. Bahaya tuh. Makanya banyak zaman sekarang orang ngaco itu karena nggak punya guru itu. Anda merangkai lagi sebenarnya. Dari dulu tuh seperti itu. Rasulullah itu nggak ajari sama siapa? Malaikat Jibril. Tahu nggak? Bahkan waktu baca riwayat ketika Ramadan itu Rasulullah hatam dibimbing sama malaikat Jibril baca Quran aja. Iya, dibimbing sama malaikat Jibril. Diajari sama malaikat Jibril. Rasulullah mengajari siapa? Para sahabat langsung bertemu mulai bertemu bertatap muka belajar agama itu. Bagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran, lisannya seperti apa? Iya, benar. Ketika sholat, melihat contoh Rasulullah sholat seperti apa. Ketika wudhu, para sahabat melihat bagaimana Rasulullah wudhu. Itu karena apa? Karena mulakian melihat gurunya. Ngerti nggak? Para sahabat itu sama mengajarkan kepada para tabi'in seperti itu. Iya benar. Untuk baca riwayat-riwayat itu seperti itu. Para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'atnya. Iya. Para tabi'in terus mengajarkan kepada para ulama terus nyambung sama Rasulullah. Lah antum sekarang nyambung sama siapa? Coba lihat. Antum belajar Al-Quran nyambung sama Rasulullah enggak? Enggak tahu. Sekarang tuh mudah. Ada kaset, ada video. Kadang orang membaca Al-Quran di rumah lihat video itu. Tetap beda. Itu hanya sebagai penambahan sebenarnya. Tetap harus ada mulakian nih, bertemu bertatap mukanya. Kayak gini tuh. Kalau apa bisa nanya sama anak.
kalau antum dengerin CD atau kaset, itu bisa nanya nggak itu sama CD? Bedanya seperti itu. Tahu nggak? Nih, mau khusus bin, jadi kajian jangan nikah 9 antum. Satu aja nggak laku antum. Ya, awas perhatikan hati-hati. Antum, awas nih, jangan sampai mau digoda oleh seseorang laki-laki. Ya, karena kita ini baik-baik tapi. Lihat. 3. Sifatul bahasa yang kata mutaradid. Antum harus tahu ini pasti. Mutaradid. Mutaradid enggak? Ada yang tahu mutaradid? Apa ada enggak mutaradid apa? Berjali tahu enggak? Hah? Mutaradid ini adalah amaliyah, sifatul basariyati, sifatnya kemanusiaan para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Yang para ulama sendiri berbeda pendapat apakah itu dikategorikan syar'i atau dikategorikan watak, kebiasaan atau kebiasaan. Contohnya seperti apa? Para ulama mencontohkan seperti Rasulullah naik haji pakai naik kuda, naik onta. Apakah itu para mutaradid namanya loh? Itu para ulama berbeda pendapat memang. Ada yang mengatakan itu adalah wataknya manusia, ada yang mengatakan itu adalah sunnah yang berhubungan dengan syar'i. Tahu? Mutaradid itu apa? Ada pertanyaan? Mbak, kawan? Ada enggak? Mutaradid. Bahkan para ulama-ulama sekarang termasuk pakaian gamis. Ada yang mengatakan itu adalah karena apa? Wataknya orang Arab. Atau apakah itu kategori sunnah juga? Itu mutaradid. Para ulama memang berbeda itu. Ada sifatul basari yang mutaradid itu artinya ada yang mengatakan itu adalah wataknya atau itu apakah berhubungan dengan syar'i. Tetapi kalau para ulama-ulama al-usul itu berpegangan seperti ini. Seperti jadi kalau apapun tindak tanduk Rasulullah, kalau kita tujuannya mengikuti Rasulullah itu mendapatkan pahala. Tahu nggak? Mendapatkan pahala. Tapi jangan mengatakan wajib. Cuma sekarang masalahnya banyak berbeda pendapat sampai orang mengatakan kafir bagi orang yang apa? Ada kan pakaian isbal tuh. Bujari kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Sunahnya kan di atas mata kaki. Karena memang hadisnya pada saat itu gambaran kesombongan itu rata-rata pada zaman itu adalah apa memanjang-manjangkan pakaian. Tetapi kategorinya tidak haram. Penting. So, pada saat itu memang artinya pada saat itu pada zaman itu berbangga-bangga itu memang dengan seperti itu. Paham? Bentuk kesombongan itu pada zaman itu dengan melebih-lebihkan pakaian. Sebenarnya hadisnya seperti itu. Nah, akhirnya timbul berbagai macam penafsiran, berbeda-beda penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan kategori itu adalah makruh, bahkan ini Anda belum yang temukan itu kategorinya makruh kalau di bawah itu. Ngerti nggak? Tapi jam sekarang akhirnya kan banyak orang yang pakai segini, bukan berarti Anda nggak menyalahkan orang. Cuma yang nggak senang itu kadang dia mengkafirkan, menyesatkan orang yang kayak anak gini, gitu ya. Anak kan bukan di atas gini. Karena apa? Karena kakinya jelek, jadi kita tuh nggak diibaratkan. Ngerti nggak? Ini berbeda-beda pemahaman seperti itu. Kita maka akhirnya Abu Hurairah sampai bilang begini,
Akhirnya zaman sekarang ini, justru yang berbangga-bangga ini akhirnya bukan yang panjang kan? Yang berbangga-bangga ini sekarang malah akhirnya mereka sendiri yang begini dengan apa? Dia menyalahkan orang terus aja kan dia merasa bangga sendiri. Yang berbangga-bangga ini zaman sekarang bukan yang di bawah mata kaki katanya sekarang, tapi justru yang di atas mata kaki karena dia merasa eksklusif sendiri katanya. Enggak, artinya tetap aja hukumnya adalah makruh penting. Cuma itu intinya berbangga-bangganya yang nggak boleh. Sama. Termasuk kategori sifatul basariyah yang mutaradid adalah apakah perilakunya ini termasuk watak ataukah yang hubungan dengan syar'i. Contohnya seperti itu. Para ulama kan tidak legani. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kita tujuannya mengikuti Rasulullah SAW, kewajibannya apa? Menutup aurat sebenarnya. Ngerti nggak? Cuma menutup aurat ini kan berbeda-beda. Karena di ini jadi lapar, kenapa ya? Siapa sih? Ada pertanyaan nggak? Yang terakhir, yang kelima nih. Masih wahu. Ala sifatul basariyah selain ini. Masih wahu. Selain ya kayak sholat, zakat, haji. Ada pertanyaan? Terusin dulu nih. Ini kan ya, pertemuan sekarang kan apa? Tentang itu kan. Untuk berikutnya kan baru tentang akhlak ya. Ini seperti bahasa sifat kemanusiaan dari mulai fisiknya. Ini termasuk kategori antum yang mengetahui itu sebenarnya. Antum tahu sifat basariyah ini sifat jaiz Allah, sifat jaiz bagi Rasul ini satu, yaitu sifat basariyah. Para Rasul ini semuanya punya sifat kemanusiaan, tetapi sifat kemanusiaan itu yang tidak menurunkan hakikat dan martabat para Rasul. Rasulullah sakit, tetapi sakitnya tidak menurunkan martabatnya, ketinggiannya Rasulullah. Sama. Tidak melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas dibenci oleh manusia, yang menurunkan harkat martabat. Bahkan termasuk fisiknya, para Rasul ini tidak menjadikan orang jijik, tidak menjadikan orang menurunkan harkat martabatnya para Rasul. Sifatul basariyatinya Rasulullah. Semuanya seperti itu. Sama. Ada pertanyaan nggak? Ya. Mungkin nggak berhubungan sama Rasulullah ya. Ini kalau bercadar itu emang benar-benar budaya atau kan di Al-Quran juga ada disebutkan. Ya. Itu saya pernah dengar itu hanya untuk istri-istri saja. Mungkin ada penjelasan. Nih, kalau antum baca fikih, ini anak-anak aurat, ya saya baca tentang aurat ya. Baca fikih. Aurat rajulin ala baina surati wa rukbah. Saya laki-laki dulu. Auratnya laki-laki ini adalah baina surati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Perhatikan. Auratnya wanita wa auratul mar'ah, auratul nisa. Ada jami'ul badan. Kalau dalam salat ilal wajh wal kafain. Kalau dalam salat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau dalam salat perempuan, telapak tangan ini mahal kau'aini beserta ini dua pergelangan. Dalam salat tuh. Kalau perempuan di luar sholat, itu jami'ul badan sebenarnya. Perhatikan, semua anggota badan ada, termasuk wajah sebenarnya. Cuma boleh dibuka wajahnya, tetap orang, tapi boleh dibuka wajahnya. Satu di antaranya adalah lil muamalah wal hajat. Lil muamalah ini apa? Untuk berhubungan dengan manusia. Tahu nggak? Boleh dibuka.
jual beli boleh dibuka. Ya mungkin zaman sekarang kategorinya mungkin seperti belajar begini mungkin ya, muamalah kan. Nanti kalau antum YouTube semua, anak nanya gimana? Kalau dosen nanya, Ini siapa? itu lil muamalah atau lil hajat karena kebutuhan. Pada dasarnya emang perempuan orang semua, paham nggak? Kalau antum baca nih, ini antum baca, termasuk wanita ini suaranya orang kan? Kalau antum tahu. Makanya kalau perempuan sholat, kalau berjamaah dengan perempuan boleh keras, jangan. Tapi kalau lagi sholat ini tiba-tiba ada Ghazali datang, bukan muhrim nih. Tiba-tiba Ghazali naksirnya seorang lagi sama hari ini. Tiba-tiba malah mendekati orang lagi sholat perempuan, maka imam ini harus menesirkan bacaannya, karena ada orang lain selain muhrimnya. Kalau muhrimnya boleh, suaranya itu pun jangan. Laki-laki juga. Tahu nggak? Jadi antum jangan sampai punya pikiran jelek sama orang yang mungkin tujuannya bagus kan, mereka. Antum begitu pun nggak apa-apa. Karena antum lil hajah, kalau tujuannya ilatnya lil muamalah lil hajah. Boleh. Tahu nggak? Ini penting. Ya, jadi kalau sekarang kan zaman sekarang kan yang golongan bukan zaman sekarang kelompok-kelompok orang tuh yang golongan bukan pakai begini tiba-tiba ninja sembarangan antum. Dia itu aja bagus mungkin nanti nggak. Mereka pun nanti sama antum bilang ini dasar wanita Islam kok dibuka ininya. Itu semasa artinya orang tidak mengerti semua. Kalau kita saling menghargai, mereka yang seperti itu pun tujuannya mungkin menjaga auratnya. Kamu pun membuka seperti itu. Kamu sadar bahwa aurat semua, tetapi boleh hukumnya kalau untuk muamalah. Itu. Ada lagi? Ada lagi apa? Antum nggak nanya, anak jadi nggak semangat ya. Ada pertanyaan nggak awal? Awal sekali. Yang masih wafu itu tadi. Ya, yang selain ini. Jadi kayak sholatnya Rasulullah, ngerti nggak? Haji, zakat. Apalagi ini penting antum tahu. Jadi landasan kita ini kembali kepada ajaran agama. Ini antum ingin selamat, ikutilah agama. Agama ini jelas di sana dari bahasa ini masih Muhammadi. Itu perlunya keimanan manusia. Antum ingin selamat dunia wal akhirah, ingin bahagia dunia wal akhirah, antum pegang agama. Ini penting. Antum pegang agama. Antum punya prinsip yang dibenarkan adalah prinsip yang sesuai dengan agama. Antum jangan berpegang pada prinsip akal antum sementara bertentangan dengan aturan agama. Itu salah. Antum punya prinsip dan prinsip dilandasi oleh agama. Kembalikan semua apa amaliyah kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita ucapkan, kembalikan pada agama. Boleh enggak? Haram enggak? Ada contohnya Rasulullah enggak? Sama. Ini penting antum. Tetapi antum juga jangan berpikiran yang macam-macam. Sekarang kan orang dari Rasulnya enggak ada. Akhirnya sekarang yang muncul sekarang ini katanya sesat semua. Enggak seperti itu juga, ngerti enggak? Karena dunia ini kan berjalan, ngerti enggak? Setiap perkembangan manusia ini, peradaban manusia bisa berubah. Yang Rasulullah pada zaman Rasulullah tidak ada mobil, tadi sekarang ada mobil. Yang zaman Rasulullah tidak ada TV, sekarang ada TV. Itu perlu disikapi dengan bijak, ngerti enggak tuh? Kan tidak biasa kan tiba-tiba mengatakan TV itu haram. Ngerti enggak? Pakai jin ini haram. Antum harus bijak juga. Ngerti enggak? Makanya anak pernah ada yang nanya itu. Ini penting. Anak mengatakan ini karena anak belajar dari guru-gurunya juga. Suka ada bahasa, ada penafsiran yang kurang tepat sebenarnya. Meniru-niru orang kafir itu katanya langsung apa? Kafir, nggak boleh. Maksud di situ adalah memang maksud di situ loh. Kalau kita tujuannya adalah meniru mereka,
dengan hati kita berpegang sama dengan mereka tuh, ada kepercayaan, unsur kepercayaan. Itu nggak boleh. Antum kalau baca surat tentang haji itu, orang-orang kafir dulu syai. Ngerti nggak? Orang kafir itu melakukan ritual itu. Makanya ketika ada syariat orang-orang Islam suruh syai, itu para sahabat itu sebagian para sahabat ada yang menolak. Aku tidak, ya Rasulullah. Itu sampai seperti itu. Itu orang pekerjaan orang kafir. Kalau untuk baca asal nusul, baca riwayat ayat itu, itu ayat berikutnya yang menerangkan Allah sampai itu menggunakan ayat. Saya antum beda dengan, kalau saya kamu beda dengan saya orang kafir. Tidak sama. Jadi apa artinya? Hal yang sama ini belum tentu jelek, ngerti nggak? Karena kita tidak ada kategori untuk itu. Orang pakai jenajin ini yang asalnya dari Eropa, orang-orang kafir. Tapi antum tujuannya untuk orang yang nggak apa-apa, ngerti nggak? Bisa ngelayu dipukul rata aja sekarang. Akhirnya kan orang fanatik, ngerti nggak? Itu yang salah. Lah, ini penting. Ulang tahun itu nggak ada. Ada nggak syariat orang tahun? Enggak ada. Tetapi kita juga jangan mengkafirkan tiba-tiba orang yang ada ulang tahun kafir. Nggak bisa juga, ngerti nggak? Harus bijak. Tanya. Nah, kalau sekarang makanya para ulama-ulama Ahlussunnah ini pendekatannya diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan kebaikan, ngerti nggak? Walaupun hal itu bukan budaya Islam, cuma karena terlanjur ada ini diisi dengan budaya-budaya, diisi dengan hal yang baik. Bukan bacaan Al-Quran, tidak nyanyi-nyanyi lagi, tidak joget-joget lagi. Itu nggak apa-apa juga seperti itu. Tapi kalau orang jelang ulang tahunnya tujuannya hanya meniru dan ada kepercayaan orang-orang kafir, menyembah orang kafir, itu nggak boleh. Masalahnya ada pertanyaan sama orang mengatakan bilang selamat sama orang tua itu haram. Coba bilang selamat pas hari kelahiran orang tua gitu kan? Haram Ustaz, katanya kita nggak boleh telepon sama orang tua selamat tambah umur, nggak boleh. Nah, terlalu tujuannya antum mau niru orang kafir apa mendoakan? Kalau antum mendoakan memberikan kebahagiaan sama orang tua, ya, dengan mengucapkan, "Ma, selamat ya, semoga mama diberkahi sama Allah." Ya nggak apa-apa, itu kan mendoakan orang tua, ngerti nggak? Akhirnya banyak orang-orang zaman sekarang tiba-tiba langsung mengatakan memvonis orang itu salah, kafir, macam-macam. Kita harus bijak. Dasar kita agama, tetapi agama ini mengajarkan uswatun hasanah, mengajarkan contoh yang baik, mengajarkan hal yang bijak. Paham gak? Antum tidak fanatik agama itu harus, ngerti nggak? Jadi fanatik itu sejauh mana? Kalau orang tidak ada rasa fanatik terhadap agama, salah. Ada kemaksiatan antum diam aja, salah. Ada kefanatikan yang kuat, tetapi kefanatikan yang kuat ini harus bijak, ngerti nggak? Pendekatan para ulama, lihat dari riwayat antum. Rasulullah tidak pernah ketika orang kafir tiba-tiba mengatakan, "Hei, kamu mabuk, kamu neraka," enggak. Saya para ulama pendekatannya seperti itu. Para ulama, ya zaman dulu Islam masuk ke Indonesia ini, pada saat itu Indonesia agamanya Hindu. Pada ulama penyebar dakwah itu ketika masuk Indonesia tidak mengatakan kamu kafir, kamu neraka, enggak. Malah marah kalau kayak gitu, ngerti enggak? Itu pendekatannya dengan baik-baik, dengan sopan santun, dengan akhlak yang baik. Kembali kepada agama. Jadi agama ini saat-saat tertentu perlu tegas, tapi saat-saat tertentu agama ini memang halus. Paham enggak? Ya, ada tanya lagi? Ya. Ada orang yang bilang maulid Nabi itu bid'ah, terus ada orang juga yang bilang kalau bid'ah mic yang digunakan untuk azan itu juga bid'ah. Iya, artinya begini, iya makanya itu. Nah, ini jadi ini enggak Pak, karena anak menjawab pertanyaan. Sifatul basariyat.
baca sholawat itu nggak apa-apa. Oh jelas ada Al-Qur'annya ada kok. Inna Allah wa sallallahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Iya apa yang dilarang? Nggak bina. Kalaupun memang ada hal-hal yang lain yang nggak boleh. Kadang sebenarnya memang ada berlebihannya. Kata Ana sih, kadang masalah, kadang terlalu berpoya-poyanya kadang. Enggak intinya salawatnya kadang main-main, tapi kadang itu yang berlebihan. Sebenarnya baca salawat itu nggak apa-apa. Ada dasarnya, ngerti nggak? Nggak bisa. Ya mungkin berbeda pemahaman ya. Cuma kalau anu dulu dasarnya ada jelas Al-Qur'an. Ngerti nggak? Boleh. Bagus. Bahkan hadis-hadis ulama kalau antum baca banyak. Gitu. Yang salawat itu. Paling sedikitnya salawat memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad seperti Rasulullah bacakan dalam bacaan tahiyat. Tetapi kalau dilihat dari Al-Qur'an bahasanya shollu. Shollu ini antum kalau baca kalau tahu nama surah itu umum tinggal shollu. Bacakanlah sholawat. Cuma yang dicontohkan dalam sholat memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham nggak? Jadi apa yang pertanyaan tuh? Apa lagi? Kayak orang bilang kalau gitu mic yang buat azan itu juga. Oh iya. Jadi makanya ini tidak semua. Jadi ada yang nangin ini kok jauh-jauh sih ya. Enggak apalah antum nanyanya gitu. Sebenarnya kan saya ngerti apa. Jadi bid'ah ini kalau antum baca kitab itu pengertian secara lughah itu apa? Bada'a itu artinya bada'a ini muncul, membuat. Arti lughahnya itu membuat, muncul. Artinya apa? Pengertian bid'ah ini memang pengertian bid'ah ini. Sesuatu hal tidak ada dari zaman Nabi itu namanya bid'ah. Ini anak kalau buat terangin panjang ini sebenarnya. Emang hadisnya ada hadis seperti itu. Apa? Kullu bid'atin dolawah wa kullu dolalatin anan. Hadis seperti itu. Tetapi antum kalau antum baca hadis itu harusnya ngerti dulu asal wurudnya, ngerti nggak? Mengerti kaidah bahasa Arab. Iya harusnya. Jadi kullu bid'atin itu kan semuanya kul itu kan nakirah. Didapatkan pada nakirah antum ngerti juga. Ya. Ya, jadi akhirnya para ulama dari diksi penafsirannya, terus dari kata bahasa dan asal urut, bid'ah itu memang ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Gitu loh. Kayak speaker itu memang bid'ah, tapi hasanah. Enggak mungkin aja mas sekarang orang mau adzan naik ke bukit. Ada enggak? Itu enggak ada. Zaman dulu bila naik ke bukit tujuannya apa? Biar banyak orang yang mendengar adzan. Tapi tidak semuanya bid'ah itu dolala. Bahkan para ulama sampai mengatakan ada bid'ah yang wajib loh, tahu nggak? Enggak tahu kan? Hukumnya wajib bid'ah. Udah bid'ah wajib. Tahu nggak? Ada. Di antaranya ada pemusyapan Al-Quran. Zaman Rasul itu nggak ada mushaf Al-Quran itu nggak? Al-Quran berceceran di kulit pelapah kurma. Nggak ada pemusyapan Al-Quran. Coba para ulama, ijma para ulama mengatakan hukumnya wajib pemusyapan Al-Quran. Karena apa? Karena ditakutkan orang kehilangan sumber hukum Islam, kehilangan arah. Sebab zaman sekarang jarang orang yang hafal Al-Quran. Zaman dulu para sahabat apa semua, ngerti nggak? Ketika mendengar langsung apa? Zaman sekarang antum mendengarkan anak baca Al-Quran belum tentu hafal antum. Ya kan? Antum baca tiap hari yang nggak hafal nggak baca. Makanya ada kata wajib hukumnya. Bid'ah tapi wajib. Menurut ijma para ulama. Pemusyapan Al-Quran. Antum bayangkan kalau nggak ada pemushaf Al-Quran, antum mau baca Al-Quran di mana? Itu wajib loh. Sama itu bid'ah, nggak ada zaman nabinya. Timbulnya mushaf Al-Quran ketika Rasulullah tidak ada kan? Ketika Rasulullah wafat, timbul ide pada zaman Sayyidina Abu Bakar, muncul ide Sayyidina Abu Bakar untuk mushaf Al-Quran. Tetapi jadinya puncaknya pemusyapan Al-Quran saya sekarang masih dipakai ketika zaman
Sayyidina Utsman. Makanya zaman sekarang disebutnya mushaf Utsmani. Ide Abu Bakar awalnya. Itu bid'ah. Zaman Nabi tidak ada, adanya zaman para sahabat. Tapi itu hukumnya wajib pada ijma para ulama. Kenapa? Kalau tidak bukan bahaya buat Islam, bagaimana tuh? Tidak dimusyafkan. Ya, itu bilang tidak semuanya sesat apa. Antum aja beda semua. Ayo. Antum kuliah banget zaman dulu kuliah antum tanya. Hah? Ada enggak? Zaman dulu kuliah ada enggak zaman Rasul? Enggak ada antum. Antum belajar udah pakai laptop kayak gini. Zaman dulu enggak, simak langsung didengarkan. Dengar ya? Jadi jangan sampai kalau kita disebut ahli bidah, anak disebut ahli bidah enggak apa-apa, tapi bidah yang hasanah. Tidak semua ahli bidah itu sesat, ngerti enggak? Masuk aja sekarang tiba-tiba, oh dia ahli bidah yang hasanah enggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai seorang bid'ah tapi tidak ngaku bid'ah, ngerti enggak? Coba. Kadang orang-orang yang menyesatkan bid'ah itu sebenarnya dia bid'ah sendiri, tapi enggak ngaku bid'ah. Kayak orang bermadzhab tidak ngaku, sebenarnya dia bermadzhab tapi tidak sadar bahwa dia bermadzhab dalam kuliah agama sebenarnya. Ya, antum pakai dua tas itu bid'ah bukan? Enggak, itu artinya ini lepas dari ini sebenarnya ya. Karena ada yang tanya lah, ada yang jawab loh, ya kan? Intinya apa? Kita harus bijak. Antum belajar nih harus bijak. Kita tujuannya kan keridhaan Allah, belajar ilmu agama ini. Harus bijak antum. Menghadapi pemahaman-pemahaman yang berbeda ini antum harus bijak. Oke, antum pegang mana ajaran yang antum pegang, tapi berdasarkan Al-Quran hadis ada gurunya. Tetapi ketika ada perbedaan antum jangan saya memvonis seorang itu sesat ataupun tidak. Yang penting itu aja udah sebenarnya. Penting perbedaan itu aja, antum satu kelas saja berbeda untuk apa? Perbedaan itu biasa. Penting. Yang tidak boleh itu mengelompokkan seorang itu bid'ah, sesat, kafir. Kamu juga kesananya bilang, oh dia kafir. Yang tidak boleh itu. Yang menilai kafir atau tidak, benar atau tidak, hakikat yang tahu adalah Allah. Antum hanya berpegang kepada apa yang antum anggap benar, tapi ada dasarnya dan ada gurunya. Perbedaan itu wajar. Antum juga jangan menyesatkan orang yang baca sholawat, ya kan? Anak baca sholawat, benar. Anak setiap malam minggu nanti malam setiap malam minggu anak malah berjanji sama anak-anak pesantren, santri. Tapi anak tidak menyesatkan orang yang tidak baca sholawat. Karena perbedaan pemahaman wajar aja, ngerti nggak? Nah, ini antum belajar bijak. Mereka yang memvonis kamu biarin aja, tapi antum tidak seperti itu. Antum contohkan bahwa Islam ini indah, Islam ini bijak. Selama masih Islam itu adalah saudara antum. Ya, sama. Ada lagi? Ya, boleh. Perilaku kebiasaan kan Nabi Muhammad SAW itu tidur lebih bisa kalau misalkan nggak ada urusan atau segala macam. Nah, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam benar nggak yang saya baca beliau Nabi Musa alaihissalam tidur di tengah malam lalu bangun di seperempat malam. Terus dari hal tersebut kan ada dua perbedaan. Nah, terus tambahan lagi kan ada biasanya lain yaitu para ulama yang pernah menulis kitab sampai subuh. Ya, tidak tahu. Ya. Pada dasarnya naum ini jibili. Jibili itu apa? Tadi? Umum jadi kodrat manusia. Kodratnya manusia. Nanti dulu. Kodratnya manusia. Makanya hukumnya jaiz. Bukan jaiz ini. Jaiz fikih. Antum harus bisa tahu beda kan? Jaiz fikih dengan jaiz tauhid. Antum enggak tahu pasti. Hukumnya jaiz. Jaiz ini artinya la yusabu wa la yu'aqab. Mustawiyan. Hukumnya jaiz itu. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala atau tidak dapat dosa. Namanya jaiz. Kayak antum makan, minum, naum, tidur. Antum mau tidur yang enggak dosa, antum mau tidur yang enggak dapat pahala.
Kodratnya manusia emang seperti itu, tidur, ada tidur, ada istirahat. Sama. Tetapi hal-hal yang jaiz ini, itu bisa mendapatkan pahala. Ya. Dengan apa? Dengan ada dasar hadis Rasulullah mengatakan itu innamal amalu binniyat. Atau kam min amali dunya yatasawwaru min umuril akhirat bi husnin niyah. Hal yang jaiz ini bisa mendapatkan pahala kalau diniati bagus. Padahal ini jibilah. Jibili itu karakter kodratnya manusia tidur, ngerti ya? Jadi orang tuh hukumnya jaiz. Orang mau tidur mau enggak dosa, ngerti enggak sebenarnya? Enggak dapat pahala. Cuma bisa mendapatkan pahala kalau diniati bagus. Diniati bagus apa sepertinya? Makanya sampai para ulama Rasulullah mengatakan hukumnya sunnah qailullah. Tahu qailullah kan tuh? Tidur siang sebelum zuhur itu sunnah qailullah. Tujuannya apa? Qailullah. Tujuannya biar bisa bangun malam, tahajud. Pada dasarnya tidur ini jibili, ngerti nggak? Hukum jaiz. Bagaimana sekarang? Ini pada dasarnya loh. Agama seperti itu. Bagaimana Rasulullah tadi tidurnya katanya apa? Malam. Makanya ini Rasulullah ini sifatul basariyat ini yang pertama adalah jibili. Kamu? Kamu ini? Kan tadi sifat jahiliyah Rasul kan sifatul basariyati. Yang pertama adalah jibili. Rasul itu kan manusia. Sifatul basari orang Rasulullah tidur kadang enggak. Itu sifatul basar. Kamu? Pada dasarnya jaiz. Rasulullah kalau ada penting enggak tidur dulu. Artinya apa? Maknanya manusia pun sama kepada umatnya. Tuntunan itu contoh. Nah, ketika kamu kuat tidak tidur dan ada hal yang penting, ya kamu lakukan yang penting. Tidak dosa kamu nggak tidur juga, ngerti nggak? Para ulama yang membuat kitab saya pagi, kalau dia mampu nggak apa-apa, nggak dosa nggak tidur. Hukum dasarnya. Tetapi memang para ulama agama mengatakan bisa jadi haram orang nggak tidur kalau memberikan madarat. Paham nggak? Kalau memberikan madarat itu artinya apa? Memberikan madarat pada badannya atau pada pikirannya atau pada semuanya sehingga mengganggu perkara ibadah, mengganggu kesehatannya. Karena menjaga kesehatan ini hukumnya apa? Wajib. Paham nggak? Itu pada saya. Setiap nabi pun nama. Ada sifatul basariyah yang sifatnya jibili. Nabi Musa Nabi berbeda-beda karena si kodratnya manusia seperti itu tergantung kebutuhannya. Coba kalau ukuran syariat, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ikutilah syariatnya Nabi Muhammad. Ukuran syariat itu tidak boleh zaman sekarang mengikuti syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa. Bahkan umat-umat yang tadi umat Nasoro pun harusnya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna semua ajaran-ajaran sebelumnya. Ngerti nggak? Nah, ngerti nggak nih? Ini habis juga. Cepet banget ya? Hah? Awat itu ngantuk semua nih. Mananya antum? Boleh. Kan ini kan masalah perilaku, kebiasaan, yang baik-baik. Kan pasti kita sebagai manusia ini pengen contoh gitu, terapin, intinya dalam penerapannya. Nah, terus cara Ustaz gimana penerapannya? Apakah penerapannya semua yang ada di situ terapkan atau satu-satu dulu kita jadwalkan? Iya. Ya. Semua ini, agama ini mengatur semua kehidupan, sendi kehidupan. Ini penting nih. Agama ini mengatur semua sampai antum tata cara antum masuk WC diatur, penting nggak?
Pengen dapat pahala loh. Dapat pahala dan hikmahnya banyak. Jadi memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Paham nggak? Tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama ini semuanya harus dilakukan semuanya sebenarnya. Makanya pentingnya ilmu. Kan orang bagaimana tahu syariat kalau nggak ada ilmunya, ya kan? Semuanya cara tidur, semuanya harusnya ikuti agama. Atau kita suka menghadap kemana? Sunahnya sebenarnya. Sunahnya seperti Rasulullah menghadap kemana coba? Kiblat antum kayak gitu kan? Tidur antum kemana aja. Baca doa enggak? Kalau enggak. Coba. Harusnya semuanya. Kita berusaha semuanya ini kembali kepada agama. Apapun hal yang terkecil apapun, termasuk orang masuk WC, termasuk cara makan. Zaman sekarang antum makan udah pada jalan-jalan, ngerti gak? Antum lihat hajat-hajat itu. Hajat-hajat zaman sekarang nih kan. Coba antum kayak gitu makan, ngaji tiap hari makannya. Hah? Ya memang itu nggak haram, makruh, tapi ya kita kan pengen yang baik-baik, ya kan? Ikuti semuanya. Makanya kafah itu kan semuanya, nanti kan? Tetapi perhatikan hukum syar'i ini ada yang wajib, nih ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Hukum syar'i ini ada yang ini. Ketika bertabrakan, harus tahu antum harus memilih yang mana. Ini jangan sampai antum sekarang perkara sunnah terus hantem wajib nggak dilakuin, jangan sampai begitu, ngerti nggak? Karena yang wajib ini al aslu pokok, yang sunnah ini adalah aribu. Aribu itu apa? Untungnya, batinnya. Antum sekarang jenggot dipasang, sholat akhir waktu terus, bagus nggak? Itu jangan sampai seperti itu. Antum fanatik banget, harus pakai celana segini, tapi antum sholatnya terakhir terus. Dibaratkan loh. Semuanya kita amalkan, hal yang terkecil pun itu jadi ibadah, jadi kebahagiaan manusia. Hikmahnya banyak antum. Kalau ikuti agama benar ada hal yang terkecil sebenarnya. Gimana antum? Tahu buaya nggak? Itu sunahnya apa? Buaya. Apa namanya? Muat. Antum ada banyak Islam ini, ngerti nggak? Kalau nggak ditutup ini, kalau antum baca satu riwayat hadis itu, kalau 70 setan ini masuk ke mulut antum. Itu ada apa kan? Antum cara jalan tadi kata kayak Rasulullah. Antum kalau ada orang, kalau jalan jelalatan, cara jalan aja diatur sama agama sebenarnya. Kalau pengen baik-baik, antum jalan kayak gini kok. Ini semuanya dilakuin sedikit-sedikit. Tetapi kan semuanya tidak bisa. Kadang perlu proses. Penting. Dan ini kita berusaha keinginannya semuanya dilakukan, tetapi ini harus ingat, jangan sampai kita yang ini dilakukan, tapi yang pokok sedikit harusnya. Jangan bilang itu bukan habis ini nanti lagi. Sebenarnya masih ada ini hari ini sebenarnya Anda lupa nasab. Ada bentuk nasab itu ada. Nasab Rasulullah itu bagus. Nasab Rasulullah itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah ada nasabnya dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Ada orang-orang sampai Nabi Muhammad, orang-orang yang fasik, orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang akhlaknya jelek. Semuanya dari mulai Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu melalui orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Ya. Dan antara ibunya Nabi Muhammad dengan bapaknya Nabi Muhammad itu bertemu di kakek buyutnya
Jadi masih satu rumpun, dari ibunya tetap ke Nabi Ibrahim, dari bapaknya ke Nabi Ibrahim. Paham nggak? Antum hafal nggak? Nasab. Sebenarnya anak lupa ini, anak lupa. Tadi ada cerita kehidupan termasuk yang harus diketahui ini, termasuk ini nih, bab pertama adalah 1 bentuk fisik, 2 kelahiran, 3 diantaranya riwayat-riwayat dalam hidupnya Rasulullah, yang keempat adalah dari ketika wafatnya Rasulullah dan dari nasabnya. Itu orang harus tahu. Antum anak-anaknya Rasulullah nggak tahu kan? Ayo. Ya, anak-anak Rasulullah punya anak berapa? Jangan, anda lupa dari tadi ya. Udah, nanti aja. Iya benar, anda lupa. Sebenarnya harus tahu nasabnya, istrinya, anak-anaknya. Adalah. Ya, boleh terakhir. Boleh. Kalau apa namanya, status dijelasin nggak di Al-Quran atau di hadis status orang tuanya Rasulullah itu? Oh, orang tua Rasulullah itu termasuk orang soleh, orang-orang yang masih berpegang pada syariat sebelum Nabi Muhammad. Itu jelasin loh di hadis-hadis itu. Ngerti nggak? Bahkan akhirnya para ulama sampai sepakat para ulama bahwa sampai itu tidak ada orang-orang yang sampai kepada Rasulullah, sampai Rasulullah termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Karena sebelum Rasul ini ada syariat, ngerti nggak? Ada syariat. Cuma pada saat itu syariat sudah banyak ditinggalkan. Paham nggak? Syariatnya Nabi Ibrahim. Itu udah nanti anak tangin minggu depan insyaallah ya, lebih panjangnya lagi. Itu kan tentang itu juga. Ya. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.